2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces itu tidak berlaku lagi. Perekonomian. Saya ingin sampaikan dalam keterangan pers saat ini, hasil dari pertemuan tersebut, alhamdulillah, ini adalah kabar baik, ini adalah kado istimewa untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun di negara-negara penempatan. Satu, rapat memutuskan, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan, bahwa Permendag 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut, ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor, ya, dikembalikan ke Permendag nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendag 36 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hold Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim ya barang sebanyak-banyaknya, sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang, barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya. Ketiga, rapat juga memutuskan bahwa pembatasan ya, hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang, yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023, ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut, ya, PMI atau barang pekerja migran diberikan relaksasi pajak 1.500 US dollar dalam 1 tahun. Bisa dibagi dalam 3 kali kiriman atau 1 kali pengiriman atau 2 kali pengiriman, ya. Jadi alternatif. Kemudian yang keempat, kelebihan atas barang milik PMI. Nah, jika PMI mengirim barang, tidak lagi ada pembatasan jumlah dan jenisnya. Jadi sepatu tidak lagi dibatasi misalnya 2. Mau ngirim sebanyak-banyaknya itu diserahkan pada PMI. Pakaian tidak lagi dibatasi 15 pieces, sebanyak-banyaknya PMI. Tapi karena pembatasan hanya berlaku untuk nominal pajak, yaitu 1.500 US dollar atau 500 US dollar dalam 1 kali pengiriman, maka kelebihan barang yang dikirim PMI, ya, kelebihan barang kiriman PMI tidak direekspor atau dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja dan tidak dimusnahkan, ya. Tapi barang tersebut masuk dalam kategori umum yang tentu sebagai kelebihan dari relaksasi pajak dia harus membayar bea masuk, ya. Jadi tidak lagi harus dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja atau apalagi dimusnahkan. Tapi otomatis kelebihan barang tersebut masuk dalam kategori barang umum yang harus membayar, ya, bea masuk atau pajak. Kelima, rekan-rekan sobat migran, tarif umum kelebihan barang dengan bea. Nah, tadi ada yang tanya pasti kan. Nah, kalau yang lain dibebaskan pajaknya, kelebihannya karena sudah tidak dibatasi, tidak dilarang lagi, ya masuk kategori umum, itu berapa pembayaran bea masuknya? Selama ini ya yang berlaku umum adalah 7,5%, ya, dari total, ya, jumlah barang, ya, dari kelebihan barang, dari harga barang. Nah, khusus untuk PMI, kalau umum kan 7,5% kelebihan barang harus dia bayar bea masuk atau pajaknya. Usulan Pak Menko Perekonomian tadi di state langsung, ya, di state langsung dalam rapat tersebut
ya diberikan keringanan kembali sebesar 5%. Khusus barang PMI, umum tetap 7,5%. 6. Usulan BP2MI, jadi BP2MI tetap tadi mengusulkan 1.500 US dollar itu tidak cukup, karena kita punya contoh best practice Filipina. Ya, bahkan tadi saya menggunakan bahasa kenapa kita